mohon Bapak menjawab pertanyaan saya dengan baik dan benar. Apakah Bapak setuju? Iya, Dok, setuju. Setuju di. Tak Pak, siapa nama tak? Atas nama Rifal, Dok. Rifal di. Bapak Rifal ini sudah berapa tahun? 40, Dok. 40. Tinggalnya di mana Pak? Jalan Poros Limbung. Jalan Poros Limbung di. Pekerjaan tak Pak? Pengusaha. Pengusaha. Pak, ada yang bisa saya bantu? Begini, Dok, sudah ada 4 bulan yang lalu, saya rasa ada benjolan di leher saya, Dok. Oh, ada benjolan pada leher. Sejak kapan itu Pak? Sejak 4 bulan yang lalu di. Iya, Pak, ada keluhan lain yang kita rasa selain benjolan pada leher? Tidak ada, Dok. Tidak ada di. Tapi Pak, ini benjolannya disertai dengan gemetaran atau tidak Ji? Tidak, Dok. Tidak disertai di. Tapi Pak, semenjak ada benjolan yang Bapak rasakan, apakah ada juga penurunan berat badan yang Bapak rasa? Saya rasa ada, Dok, karena berat badan pertama saya itu 70, Dok. 70 di. Iya. Kalau berat badan sekarang ya Pak? 60, Dok. Tapi Pak, penurunan berat badan tak itu 10 kilo di. Iya. Lumayan turun di semenjak 4 bulan yang lalu itu Pak. Iya, Dok. Tapi Pak, semenjak Bapak mengalami benjolan pada leher Bapak, apakah Bapak merasa ada keringat yang berlebih walaupun Bapak sedang istirahat? Iya, Dok. Iya di. Ada. Tapi Pak, kalau boleh tahu ada orang tua tak yang seperti ini atau keluarga tak? Tidak ada, Dok. Tidak ada di. Pernah sakit sebelumnya? Sakit yang seperti ini juga? Baru kali ini, Dok. Baru kali ini di. Kali ini. Tapi Pak, pernah minum obat sebelumnya? Tidak pernah, Dok. Tidak pernah. Merokok Ki Pak? Berapa, Dok? Merokok iya. Tapi Pak, sesi tanya jawabnya sudah selesai. Saya akan mereview kembali apa yang Bapak berikan kepada saya, jawaban yang Bapak berikan kepada saya. Jadi Bapak Rifal 40 tahun, tinggalnya di Jalan Poros Limbung, pekerjaannya pengusaha. Terus Bapak mengeluhkan ada benjolan pada leher sejak 4 bulan yang lalu, tapi tidak disertai dengan gemetaran. Terus ada penurunan berat badan yang signifikan dari 70 ke 60. Jadi berat badan Bapak itu turunnya 10 kg. Terus Bapak mengalami keringat yang berlebih walaupun Bapak tidak melakukan aktivitas fisik ya. Keringatnya juga itu di 4 bulan yang lalu kita alami dan tidak ada penyakit seperti ini sebelumnya, di keluarga pun tidak ada. Terus Bapak tidak pernah juga berobat sebelumnya. Dan di sini Bapak adalah perokok. Apakah ada yang Bapak ingin tambahkan dari apa yang saya bicarakan kepada Bapak sekarang? Cuma itu, Dok. Cuma itu dia. Jadi dari hasil tanya jawab saya dengan Bapak, saya sudah ada menduga Bapak ini penyakit yang Bapak derita. Tetapi untuk lebih jelasnya saya ingin melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan fisik. Nah, di sini pemeriksaan fisik saya akan melakukan berbagai pemeriksaan, dari pemeriksaan benjolan pada leher Bapak maupun pada bola mata Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, sudah, Dok. Tapi Pak, saya ingin cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Jadi saya akan melakukan cuci tangan rutin 6 langkah. Pertama, kita basuh terlebih dahulu tangan kita, lalu mengambil sabun. Setelah itu menggosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kunci, lalu di ibu jari, terakhir pada bagian ujung kuku. Setelah itu keringkan. Jadi setelah cuci tangan Pak, saya ingin Bapak bisa menelan ludah Bapak. Oh iya. Tapi Pak, di sini saya juga melihat kalau misalkan saya sudah melihat benjolannya Bapak 5-6 cm, berarti itu Bapak benjolannya sudah pada tingkat 3. Kalau misalkan pada saat saya melihat 1-2 cm benjolan Bapak, berarti itu tingkatan 2. Kalau saya melihat benjolan Bapak pada saat Bapak menengadah, berarti Bapak itu benjolannya sudah termasuk tingkatan 1B. Kalau tidak terlihat namun teraba, berarti benjolannya sudah masuk ke dalam tingkatan 1A ya Pak. Jadi Pak, saya
melakukan pemeriksaan eksoftalmus atau pemeriksaan pada bola mata Bapak. Apakah Bapak bersedia? Tidak. Tapi di Pak, saya akan melakukan tes ini di belakang Bapak. Tapi Pak, bisa menengadah sedikit supaya saya lihat pergerakan bola mata Bapak. Di sini tidak terdapat penonjolan pada mata, berarti eksoftalmusnya itu negatif. Sekarang Pak, saya ingin melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan Litleg. Saya punya pena. Saya harapkan Bapak dapat mengikuti arah pena ini. Apakah Bapak bersedia? Tidak bersedia. Tapi tadi saya arahkan ke sini dan lihat penanya. Jika pergerakan bola mata itu melambat, berarti Litleg positif. Tapi Pak, sekarang saya mau melakukan pemeriksaan perabaan pada benjolan Bapak. Mungkin Bapak agak sedikit risih, tapi saya akan melakukannya dengan baik. Apakah Bapak bersedia? Tidak. Tapi di Pak, saya akan melakukannya di belakang Bapak. Tapi Pak, saya akan melakukan tes rabaan ya Pak. Saya akan meraba benjolan pada leher Bapak. Jadi di sini kita tidak usah terlalu menekan benjolan pada leher Bapak, maupun kita juga tidak menekan terlalu lembut. Jadi, tapi Pak, ada kita rasa nyeri? Iya dok, ada. Ada tapi Pak, kita menengadah, ya. Ada nyeri kita rasa di. Jadi di sini kita tekan benjolannya, apakah dia dapat bergerak atau tidak dan mempunyai nodul-nodul. Di sini tidak teraba benjolan seperti nodul maupun pergerakan. Tapi di Pak, saya akan melakukan pemeriksaan yang namanya tes getar halus atau tremor halus dengan menggunakan kertas ya Pak. Tapi Pak, bisa melakukan yang seperti ini ya. Tapi nah, di sini terlihat tremor halus pada Bapak. Tapi Pak, sekarang Pak, saya akan melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan nadi pada Bapak. Tapi Pak, di sini saya menempatkan 3 jari pada arteri radialis dan menghitung selama 60 detik. Setelah itu kita catat hasilnya. Normalnya denyut nadi itu 60 sampai 100 kali per menit. Tapi Pak, saya sudah melakukan berbagai pemeriksaan fisik kepada Bapak dan saya sudah ada pemikiran atau sudah menduga apa penyakit Bapak. Tapi saya akan melakukan pemeriksaan penunjang terlebih dahulu untuk lebih menegakkan apa dugaan saya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Tapi Pak, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.